Halo teman-teman, balik lagi di channel Jensa. Di video kali ini kita akan belajar kembali tentang Microtik MTGen A Preparation ya teman-teman. Di sini kita masuk ke bab yang keempat, yaitu AP address dan subnetting. Oke, kita ke materinya ya teman-teman. Nah, untuk materinya, yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, 2 IP public dan IP private, 3 classful dan classes addressing, 4 kasus subnetting, 5 konsep block subnet, 6 IPv4 delivery type, dan yang ketujuh yaitu konsep switch dan router ya teman-teman. Oke, kita ke materi yang pertama ya teman-teman, pengenalan IP address dan subnetting. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan IP address, subnetting dan subnetting ya teman-teman. Nah, sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat ya teman-teman. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Nah, di sini contoh IP address seperti ini ya teman-teman. Ini 192.168.1.1 dan yang ini. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit ya teman-teman. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP ya teman-teman, atau IP class kelas A, B, dan C yang sudah diatur ya teman-teman. Nah, di sini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Oke, ini ke materi yang kedua, IP public dan private. Oke, nah apa itu IP public? IP public itu merupakan IP yang terhubung internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka ya teman-teman, asalkan device kalian terkoneksi internet. Dan apa itu alamat IP private? IP private itu bisa digunakan di dalam jaringan lokal, jadi dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translation atau disebut dengan NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kelas A, B, dan C ya teman-teman, ini adalah kelas dari IP private ya teman-teman. Nah, di sini untuk kelas A itu dari 10 C000 sampai 10 255 255 255 ya teman-teman. Untuk kelas B itu dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255 ya teman-teman. Dan untuk kelas C itu dari 192.68 sampai 192.68.255 ya teman-teman, seperti itu untuk pengenalan IP address public dan private ya teman-teman. Oke, kita ke materi yang selanjutnya yaitu classful dan class address. Nah, untuk IP private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Untuk IP address itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Nah, itu contohnya itu seperti public DNS Google itu 8888 dan 8844 ya teman-teman. Di sini untuk kelas itu di sini untuk kelas
IP address private dan public ya teman-teman. Nah, di sini sama saja. Untuk kelas A, B, C itu yang kita gunakan ya teman-teman. Untuk D dan E itu tidak bisa ya teman-teman. Hanya untuk eksperimen atau uji coba ya teman-teman. Untuk kelas A itu range-nya 1 sampai 126, B 128 sampai 191, C 192 sampai 223 ya teman-teman. Untuk host per network itu ini sekitar 16 juta ya teman-teman. Untuk B itu 65.000 lebih, dan C itu 254 ya teman-teman. Untuk default subnet max itu untuk kelas A itu 255 di 0.0.0, untuk B itu 255 di 0.0, untuk C itu 55 ya teman-teman. Untuk slash notation itu adalah prefix ya teman-teman, disebut juga dengan prefix ya teman-teman. Untuk kelas A itu /8, kelas B itu adalah /16, dan C itu adalah /24 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk slash notation dan subnet max itu sama saja ya teman-teman. Untuk subnet max-nya ini 255 itu adalah /16 ya teman-teman. 255 itu adalah /24. Ini sebagai contoh kelas A ya. Contoh dari kelas A itu 1 sampai 126 ya teman-teman. Berarti di sini untuk slash notationnya itu adalah /8. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk kelas full addressing adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas, dan kelas slash addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas ya teman-teman. Oke, di sini untuk jumlah host yang tadi saya sudah sebutkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ke materi selanjutnya. Untuk kasus subnetting ya teman-teman. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu Anda akan melakukan beberapa proses, yaitu seperti menentukan prefix yang sesuai, subnet max, IP network, dan bit broadcast, dan juga range IP ya teman-teman yang bisa digunakan. Oke, nah di sini untuk contohnya itu ada di sini 1, 2, 3, 12 host, 60 host, dan 100 host ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada untuk 20 host. Di sini saya menggunakan 172.16.1.x ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menentukan prefix ya teman-teman. Untuk prefix itu teman-teman menggunakan rumus 132 dikurangi 4. Nah, 4 ini itu hasil dari pangkat 2 pangkat 4 ya teman-teman. Nah, kenapa 2 pangkat 4? Itu adalah kan hasilnya 16 ya teman-teman. Itu hasil yang mendekati 12. Nah, jadi kita menggunakan 2 pangkat 4 ya teman-teman. Di sini untuk 32 dikurangi 4 itu adalah 28 ya teman-teman. Nah, untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi, nah yang tadi ya teman-teman 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 sama dengan 240 ya teman-teman. Nah, maka di sini untuk subnet max-nya itu 255 titik 255 titik 255 titik
240 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari networknya. Untuk IP network itu teman-teman mulai dari 0, lalu ditambah 16, lalu ditambah lagi 16, berarti 32, ditambah lagi menjadi 32 tambah 16 sama dengan 48 ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk broadcast itu teman-teman, IP network itu dikurangi 1. Di sini untuk 16 itu dikurangi 1, 15, 32, 31, dan 48 itu adalah 47 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk IP network itu kita menggunakan yang pertama saja ya teman-teman, yaitu 172.16.1.0 saja ya teman-teman. Nah, lalu IP broadcastnya itu adalah 172.16.1.15 ya teman-teman. Nah, untuk range IP-nya yang dapat kita gunakan itu adalah, nah di sini kan 172.16.1.0 dan 15 itu tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena itu IP network dan IP broadcast. Nah, untuk IP yang dapat kita gunakan yaitu 172.16.1.1 sampai 172.16.1.14 ya teman-teman. Nah, ini IP yang dapat kita gunakan ya teman-teman. Untuk total IP-nya kita dari 16 dikurangi 2 ya teman-teman, yaitu 14. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba ke contoh yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk grafik itu sama saja ya teman-teman. Itu 32 dikurangi, di sini 60 yang mendekati adalah 2/6 ya teman-teman. Hasilnya 64. Nah, di sini hasilnya 24 ya teman-teman. 26. Sorry. Nah, di sini untuk set netnya itu sama saja, tentang kurangi 64 sama dengan 192 ya teman-teman, hasilnya itu 92 ya. Jadi untuk grafik itu 26 ya teman-teman. Maka di sini itu termasuk ke kelas C. Maka di sini teman-teman bisa masukkan 255, 255, 255, T192. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk IP network itu dari 0 ya teman-teman, lalu 64, 128, 192 ya teman-teman. Nah, untuk IP broadcastnya itu adalah 63, 12.
191 ya teman-teman. Nah, lalu happy network-nya menjadi 10.1.1 titik. Nah, di sini saya menggunakan yang bagian kedua ya teman-teman, yaitu 64. 64 di sini. Oh, IP broadcast-nya 10 titik. Yang kedua berarti yang ini ya teman-teman, 172. Yang ini 172. Oke, maka untuk range-nya itu 10, sorry, 1 titik. Nah, untuk 64 dan 172 sudah digunakan ya teman-teman. Maka di sini 65 sampai 10 1 T 126. Oke, maka totalnya di sini 64 dikurangi 2, 62 ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Untuk grafiknya itu 32 kurangi itu 7 ya teman-teman, sama dengan 25. Oke, untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi 2 pangkat 7 ya teman-teman, 128, sama dengan 128 ya teman-teman, 128. Nah, maka di sini untuk grafiknya itu 25. Itu termasuk di kelas, masih termasuk di kelas C ya teman-teman. Maka di sini untuk subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, IP network-nya itu 0, lalu 128, lalu 256 ya teman-teman, 256. Seperti itu untuk broadcast-nya, berarti 17 dan 255. Maka di sini untuk IP network-nya itu 192.16.1 titik. Saya menggunakan yang kedua ya teman-teman. Berarti di sini 128. Untuk IP broadcast-nya 1255 ya teman-teman. Oke, untuk range-nya itu 192 T16 1 titik 128 sampai ya 129 ya teman-teman, sorry, sampai 192 titik 16 titik 1 titik 254. Oke, sampai segitu ya teman-teman. Dari 192.16.1.29 sampai 192.16.1.254 ya teman-teman. Untuk totalnya 128 dikurangi 2 itu sama dengan 126. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari
contoh kasus dari subnetting. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep blok subnet ya teman-teman. Nah, di sini untuk konsep blok subnet itu IP network dan IP broadcast ya teman-teman. Ini contohnya itu 0326496316395 ya teman-teman. Nah, diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk 0 dan 31 itu termasuk ke lantai 1, 32 dan 63 itu lantai 2, dan 64 95 itu lantai 3 ya teman-teman. Nah, tetapi setiap blok subnet untuk by default tidak bisa saling ping komunikasi teman-teman. Nah, maka kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan itu perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet ya teman-teman. Itu menggunakan routing ya teman-teman. Nah, seperti itu konsep blok subnet ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, IPv4 delivery type ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah, untuk IPv4 delivery type itu terdapat 3 jenis, yaitu unicast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya. Hanya satu ya teman-teman, one-to-one communication. Nah, kedua itu multicast, itu proses pengiriman sebuah paket data dari host ke beberapa host. Itu one to many communication ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu broadcast, itu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke semua host ya teman-teman, one to all communication. Nah, di sini untuk unicast ini contohnya dari switch itu hanya ke satu PC saja. Untuk multicast itu hanya ke 2 PC saja, atau ke beberapa PC saja, dan untuk broadcast itu ke semua PC ya teman-teman. Untuk IPv4 delivery type seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke konsep switch dan router. Nah, di sini untuk switch itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network ya teman-teman. Nah, jika router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini itu terdapat beberapa perangkat device untuk menghubungkan komputer ini itu menggunakan switch ya teman-teman. Nah, untuk satu IP address dari kumpulan ini disebut dengan satu blok subnet ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat satu blok subnet lagi, itu ruangan B. Nah, di sini ruangan A ya teman-teman. Maka dari PC blok subnet A atau ruangan A ini itu tidak bisa ke PC di ruangan B itu secara by defaultnya ya teman-teman. Nah, untuk menjalin hubungan antara ruang A dan ruang B atau blok subnet A dan blok subnet B itu kita bisa menggunakan bantuan yang namanya router ya teman-teman. Maka di sini kita akan routing untuk bisa menjalin terhubungnya ruangan A dan ruangan B agar saling ping komunikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya teman-teman untuk materi atau bab yang keempat. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.